Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Zaka Abdul Rahim di channelnya IndoTrader Academy. So, di video kali ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua money management ala IndoTrader Academy. Ya, jadi video ini saya akan buat umum untuk semuanya para trader forex, khususnya untuk member-member di VVIP Sinyal IndoTrader Academy gitu. Karena banyak nih teman-teman yang nanya ke kita gitu, Kak gimana sih cara menghitung lot? Kak aku belum bisa nih cara menghitung lot. Jadi karena lotnya nggak bisa dihitung, jadi lotnya itu random ya. Kalau lotnya random, maka risknya jadi random juga gitu. Jadi money manajemennya nggak berjalan dengan baik dan benar. Jadi kalian bisa praktekin ini di rumah ya, baik itu member VIP ataupun bukan. Oke, kita lanjut ya ke layar laptop kita. Oke, di sini aku buat teks dokumen dulu. Nah, ini kita namain cara menghitung lot. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Ya, di sini aku kasih rumusnya cara menghitung lot, yaitu risk ya dibagi mana nih dibagi? Oh ya, ini dibagi poin ya, risk dibagi poin ya. Ini rumus cara mendapatkan lot yang benar. Kita nggak perlu kira-kira lagi, kayaknya ini lotnya 0,1 deh, kayaknya ini lotnya 0,5 deh. Kita nggak perlu lagi kayak gitu ya. Oke, sekarang kita kasih contoh ya. Jadi rumusnya adalah risk dibagi poin ya. Nah, risknya itu bukan risk 1% atau 2% dari modal kita ya, tapi risknya itu uang. Berapa uangnya? Di sini aku kasih tanda dolar ya. Risknya aku kasih tanda dalam kurung dolar. Oke. Ya. Dan di sini poinnya ini bukan pip tapi poin gitu. Jadi kalau 40 pip berarti 400 poin. Kalau areanya 80 pip berarti 800 poin. Oke, lanjut kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Kita ke MT4 langsung. Ya. Ini kita udah buka MT4-nya, kita cari mana area yang kira-kira akan kita buka posisi langsung. AUD-CHF, AUD-CHD. Ini saya sambil analisa nggak apa-apa ya. AUD-JPY. Oh, ini saya ada posisi di sini. Euro. Ya. Aku kasih garis di sini. Anggap ini garis hitam ini aku warnain hitam ya. Garis hitam ini adalah area kita untuk entry buy AUD-CHF. Oke, aku warnain hitam. Kebetulan harga juga lagi running di sana ya. Kemudian SL-nya, aku mau SL-nya di sini. Oh ya, SL-nya di sini. SL-nya aku kasih warna merah. Jadi ada bedanya. Aku kasih warna merah. Nah, oke. Kalau kita udah tahu nih, kita mau entry di mana dan stop loss-nya di mana, tinggal kita hitung. Jadi area dari entry ke stop loss itu ada berapa poin sih? Ada berapa pip? Nah, cara menghitungnya kita tinggal cari tanda kursor ini atau crosshair, atau kalian mau cepat bisa Ctrl F di sini. Oke, kalian klik, kemudian dari harga entry kalian tahan, kalian turunin atau kalian ke arah atau ke area stop loss kalian. Di sini ada tulisan di tengah-tengah ini yang berubah-ubah nih, saya naik turunin. Ada 60640 kayak gitu atau 64 pip gitu. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kalau 64 pip berarti ada 640 poin. So, kalau kita mau buka posisi buy di AUD-CHF ya, di AUD-CHF kita mau buka posisi buy. Jadi risk kita dibagi sama hilang lagi. Nah, risk kita dibagi dengan areanya. Berapa areanya? 640. Oke. Sekarang risknya misalnya saya mau risknya itu $50 misalnya. Berarti di sini kita tulis $50 ya.
$50. Kemudian dibagi poinnya berapa? Poinnya 640 poin yang tadi ya. Nah, di sini kita akan dapat hasilnya. Sama dengan kita buka kalkulator di sini, kalkulator. Ya. Oke, kalkulator. Di sini ada $50 dibagi 640. Sama dengan 0,07. Ya, 0,07. Jadi, lot yang kita pakai adalah 0,07. Oke, tentu aja 0,07 ini nggak bisa pas banget nih. Ya kan, kadang-kadang di area SL kita tuh 49, kadang-kadang 52 gitu. Kadang-kadang 54. Jadi nggak bisa pas banget gitu. Yang pasti lot kita udah bener. Jadi kalau kalian mau, kita balik lagi ke MT4. Jadi kalian kalau mau buy di sini ya dengan stop loss di 640 poin atau 64 pip gitu. Kalian menggunakan lot 0,07. Kalian bisa coba, kalian bisa tes di akun MT4 kalian. Kalian bisa tes bener gak sih caranya? Buat teman-teman member VVIP, kalian akan lebih mudah. Lebih mudahnya karena kita udah ngasih tahu nih. Ya, kita udah ngasih tahu berapa poinnya. Oke, jadi cara ini bisa kalian praktekin ya di rumah. Ketika kalian mau open posisi, kalian bisa menghitung lot dengan mana tadi rumusnya? Kita kehilangan rumusnya. Dengan risknya, kalian mau hilang berapa dolar nih? Misalnya uang kalian 1000, kalian mau 1% aja. Berarti 1%-nya 10. Nah, berarti 10 dibagi berapa poin areanya? Ya, kita hitung. Misalnya areanya 50 poin. Berarti kalau kita hitung di sini, kita hitung berarti 10 dibagi 500 poin. Ya, 50 pip. Sama dengan 0,02. Jadi kalian dapat lot 0,02 untuk posisi itu. Untuk mendapatkan risk $10. Jadi kalian yang ikut VVIP sinyal ataupun yang belum ikut VVIP sinyal, kalian bisa pakai cara ini. Nah, beruntungnya buat teman-teman yang ikut VVIP sinyal, kalian mendapatkan sinyal sudah bonus dengan dikasih tahu di info, ada informasinya berapa pip sih areanya. Contoh di layar ini sudah saya kasih tahu ada 50 pip atau 500 poin gitu. Jadi ketika kalian entry AUDNZD, kalian buy, kalian tinggal hitung berapa risknya gitu. Misalnya saya uangnya $400 nih, ya kan, equity saya $400, terus saya mau 2% gitu. Berarti kan $8. $8 dibagi 500 poin kayak gitu. Nah, nanti di situ ketahuan berapa lot yang bisa kalian pakai. Oke. Itu untuk cara menghitung lot ya. Saya harap teman-teman udah bisa dan bisa dipraktekin juga di rumah. Kalau teman-teman ada lagi pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar. Atau kalian bisa langsung tanya di DM Instagram Indotrader Academy di @indotraderacademy. Oke, kemudian saya juga mau lanjut untuk ngasih tahu gimana sih money management ala Indotrader Academy. Nah, video ini atau cara ini kita khususin untuk teman-teman yang ikut VVIP sinyal Indotrader Academy. Karena teman-teman juga ada yang bingung nih. Ada yang nanya ke kita DM, Kak gimana sih? Apakah saya harus ambil TP1, TP2, dan TP3? Apakah saya harus ngambil TP3 aja? Apakah saya harus nggak pakai TP? Jadi kita putusin untuk bikin money management dan cara menghitung lot ala Indotrader Academy. So, kita balik lagi ke komputernya. Oke, di sinyal itu kan selalu ada target 1, 2, 3 atau TP1, TP2, TP3 ya. Jadi kita saranin untuk ngambil TP3. Kenapa? Sekali lagi, money management itu perlu kayak gitu. Jadi kalau kita kalah atau kita loss 1, kalau kita menang atau kita profit 3. Tuh, jadi misalnya dalam 10 kali trading ya, 10 kali trading kalian loss 7 kali nih. Ya, SL 7 kali. Tapi kalian profit TP3 3 kali. Nah, kalian masih profit. Profit berapa? Profit 2. 2R atau 2 reward. Karena 3 kali 3 9, SL-nya 7. 9 kurang 7 2. Matematika dasar. Kayak gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi bagaimana kita memaksimalkan profit di sinyal Indotrader Academy?
Ya, caranya gampang teman-teman. Jadi kalian tetap untuk men-set TP dari awal itu TP3 ya. Kalian bisa lihat di sini TP3-nya adalah 1.08520. Ini saya ngambil contoh di Audi NZD ya. Ini sinyal tanggal berapa ini? Tanggal 4 ya, sinyal tanggal 4 bulan November. Langsung set targetnya di target 3. Permasalahannya adalah harga itu nggak selalu sesuai dengan keinginan kita gitu. Kadang ada harga yang TP1 kemudian balik ke SL. Ada yang nyampe TP2 balik lagi ke SL. Ada yang langsung SL kayak gitu, ya kan? Nah, cara kita mengantisipasinya, kita bisa yang namanya menggunakan close partial. Close partial. Kalau di IndoTrader, ya close partial itu hukumnya itu fardu kifayah, teman-teman. Atau hampir wajib kayak gitu ya, atau hampir wajib. Ya. Apa sih close partial itu? Close partial itu kita tutup setengah. Kita tutup setengah ketika harga sedang running. Oke, syaratnya apa? Tutup setengah syaratnya adalah ketika harga telah mencapai TP1. Gitu. Jadi kita analisa, kemudian kita open posisi dan harga mencapai TP1, itu artinya analisa kita udah benar. Kayak gitu. Jadi ketika harga mencapai TP1, kita antisipasi jika harga balik ke SL itu dengan menggunakan close partial. Oke, aku kasih contoh gimana cara menggunakan close partial. Nah, kalian buka di mana nih? Biasanya sih ada langsung di MT4 kalian, posisi-posisi kalian yang kalian buka di sana. Kemudian kalian tinggal klik 2 kali di sini. Kemudian akan muncul layar seperti ini, ya. Ya, di sini ada tipe, kemudian ada 3 pilihan nih, ada market execution, pending order, dan modify order. Nah, kalian bisa pilih modify order. Nah, ini cara untuk close partial gitu. Nah, biasanya untuk close partial ini volumenya itu sudah pas dengan posisi yang lagi kita buka sekarang. Nah, berhubung kita belum bisa close partial bisa kita lakukan ketika harga lagi floating profit. Nah, kalau dari tim IndoTrader menyarankan kalian close partial ketika sudah TP1. Nah, close partial itu untuk mengamankan profit kita. Jadi contoh, misalnya kalian open posisi dengan lot satu lot misalnya, ya. Kalian ambil posisi dengan lot 1, ya. Nah, ketika setelah mencapai TP1, kalian close partial setengahnya. Jadi kalian close partial 0,50. Nah, ketika kalian sudah close partial, maka transaksi yang sedang berjalan itu akan tersisa 0,50 kayak gitu, karena setengahnya udah kalian ambil. Anggaplah risk kalian itu $100. Kalau sudah TP1 itu kan berarti lagi floating profit $100 juga gitu. Nah, $100 itu kita ambil. $100 itu kita ambil setengah jadi $50. $50-nya kita biarin sampai dia hit TP3. Sekalipun harga yang telah kita ambil itu sudah kita close partial, kena SL atau berbalik arah ke SL, berarti kita zero risk atau kita nggak rugi apapun karena kita udah dapat $50. Kayak gitu. Jadi impas. Nah, itu cara kita mengantisipasi ketika harga itu nggak sesuai dengan analisa kita. Tapi ada juga teman-teman yang saya pokoknya TP3 gitu. 1/3. Saya nggak close partial dan lain-lain. Ada yang kayak gitu. Nah, keuntungannya adalah kita bisa melindungi profit kita. Kita bisa melindungi profit kita dengan mengambil setengah lot atau setengah dari lot yang kita pakai. Nah, kemudian apa sih ruginya gitu? Kerugiannya adalah profit kita tidak maksimal. Contoh, ketika risk kalian $100, kemudian kalian ambil setengah, itu kan jadi $50 ketika ada di TP1. Kalau kalian nggak ambil setengah, itu berarti $100, TP3-nya $300. Tapi kalau kalian ambil setengah, ketika nyampe TP3, itu hanya $200. Nah, itu adalah sedikit kerugian lah. Ya. Atau kita nggak bisa anggap itu kerugian, itu karena sebagai strategi money management kita, ya kan? Jadi ada keuntungan atau ada kerugiannya di situ, ya. Jadi kerugiannya adalah
profit kita nggak maksimal. Nah, keuntungannya adalah ketika harga berbalik arah, kita zero risk atau kita impas. Mungkin cukup sekian aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di komen, nanti kita akan balas secepatnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Indotrader Academy, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa. Oke, nah buat teman-teman yang mau join Telegram, ya, buat kita diskusi bareng, banyak teman-teman di sana, udah ada ribuan member, kita bisa diskusi bareng di sana. Kalian bisa klik link di bawah ini. Oke, teman-teman, cukup sekian. Semoga video ini membantu. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain biar semua orang tahu manfaat dari video ini. Thank you. Bye-bye.